Ya, program makan siang gratis yang dicanangkan oleh pasangan Prabowo Gibran diuji coba oleh Kemenko Perekonomian di Tangerang, Banten. Bahkan program tersebut juga sudah dibahas di rapat kabinet, padahal KPU belum mengumumkan siapa pemenang pemilu 2024. Dan untuk mengulasnya, kami sudah bersama juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Billy David, Wakil Komandan Relawan TKN, Prabowo Gibran, Immanuel Ebenezer, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim, serta ekonom yang juga Direktur Eksekutif Segara Institut Peter Abdullah. Assalamualaikum, selamat sore abang-abang. Selamat sore. Ya, dengan Herjuno di studio. Saya mungkin ke TKN terlebih dahulu. Kalau kita bicara simulasi makan siang gratis yang diselenggarakan ini, tujuannya apa, Bang? Yang pertama kan pemerintahan Jokowi, kemudian calon yang sedikit lagi menjadi presiden yaitu Prabowo Gibran dengan tagline-nya pemerintahan yang berbasis melanjutkan programnya Pak Jokowi. Saya rasa itu tidak terlalu ribet lah, karena kita lihat Pak Prabowo Gibran kan nanti di tanggal 20 Oktober nanti secara definitif akan menjadi presiden. Artinya sekarang saja sudah secara de facto tanggal 14 kemarin rakyat memilih Prabowo Gibran. Tinggal hanya menunggu persoalan teknisnya, ada jurinya aja nih, putusan KPU. Jadi ya saya rasa apa yang dilakukan Pak Jokowi, misalnya ada rapat kabinet yang diusulkan, misalnya tadi disampaikan Pak Lio, kemudian Menko Pak Erlangga, ya itu hanya sebetulnya mempermudah aja, mempercepat agar nanti pemerintahan ini benar-benar langsung running, langsung jalan. Walaupun hasil resmi KPU belum ada ya, Bang? Tadi saya sudah sampaikan bahwa secara de facto kan sudah ada. Bahwa rakyat memilih beliau, ini kan persoalan teknis, secara judulnya tinggal ketok palu, nanti kemudian ada proses pelantikan di tanggal 20 Oktober. Kita tinggal tunggu beberapa hari lagi keputusan KPU, di mana pemenangnya kan sudah ketahuan secara de facto, yaitu Prabowo Gibran. Bang Immanuel, saya ke Bang Billy dan Ciko. Saya ke Bang Billy dulu deh. Bang Billy, Bang Ciko juga udah sedang senyum-senyum juga. Tahan dulu ya Bang Ciko. Bang Billy, bagaimana Anda menilai program makan siang gratis yang sudah ada simulasinya walaupun putusan resmi belum kita miliki? Baik, secara politis kan tentu kita berbicara tentang momentum waktunya ya. Di mana hal yang pertama adalah proses KPU belum selesai. Tentu kan ini kita pemerintah sekarang menghadirkan kebingungan yang banyak sekali di tengah masyarakat. Proses pemilu belum selesai, penghitungan sampai tanggal 20 Maret, terus kemudian kemarin semua komisioner KPU dipanggil DKPP, dan sebenarnya kan banyak polemik-polemik, banyak kontroversi yang hadir, tapi di lain sisi pemerintah begitu terburu-buru membahas, kemudian bahkan hari ini disimulasikan di Banten, kan kita patut menduga ada motif apa di balik itu. Bahkan kita ingat pernyataan kabinet pun seperti Pak Menkes membahas bahwa 15.000 itu dapat apa, cukup nggak gizinya. Justru di antara kabinet saja muncul perdebatan, apalagi kalau kita berbicara itu melemparkan ke masyarakat. Jadi yang pertama tentu kita patut menghargai semua proses. Ditambah lagi semua masalah-masalah yang masih ada di depan mata, misalkan beras yang langka, harga beras yang melangit, itu kan sebenarnya yang secara prioritas menurut kami perlu diselesaikan lebih dahulu sebelum membahas tentang apa yang dilakukan di pemerintahan masa depan. Tapi Bang Bin, ya kalau semangatnya tadi kesinambungan, karena kira-kira ya meraba misalnya ya pasangan ini sudah akan menang seperti itu. Apakah ini menurut Anda tidak etis juga untuk dilakukan? Ya tentu kalau tidak etis ini bukan hanya yang pertama ya. Beberapa kali peristiwa juga kita ingat ada beberapa peristiwa yang mungkin kita membahasnya dari sisi kepantasan dan kepatutan perlu dilakukan. Dan juga kalau berbicara keberlanjutan kan kita masih ingat bahwa di Nawacita di 2019 tidak ada yang bergerak makan siang gratis. Kalau bicara keberlanjutan kan di yang lama ada, kemudian dilanjutkan oleh yang baru. Dan ini kan yang menurut saya hanya pembenaran aja ya, supaya segera mungkin isu ini dibahas dan juga dilaksanakan. Baik, Bang Ciko silakan dari TPN.
Saya setuju dengan apa semua yang disampaikan oleh Billy, yang saya akan tambahkan aja. Ini tiktokan ya, Billy dengan Ciko ya. Saya ingin tambahkan, dan ini tidak terkait dengan urusan makan gratis, karena menurut saya bukan itu poin yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi. Yang ingin disampaikan sebagai Raja Jawa yang senang melemparkan simbol-simbol, satu yang ingin dia sampaikan adalah bahwa menegaskan bahwa pemenang dari Pilpres ini adalah Prabowo Gibran, walaupun itu belum terjadi. Pemilu ini masih berjalan. Nah, ini satu hal yang kita anggap tentunya ada pelanggaran etika di situ. Nah, yang kedua, ini yang menarik. Ini dia akan melemparkan simbol untuk Prabowo dan Gibran juga. Artinya apa? Bahwa APBN tahun 2025 itu adalah wewenang saya. Padahal kan bukan. Itulah makanya Presiden itu masa berakhir itu Oktober, bukan Desember 31. Kenapa? Karena nanti yang majukan untuk RAPBN untuk tahun depan adalah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dan yang sudah resmi dinobatkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Nah, ini yang ingin dia sampaikan sesungguhnya. Masalah makan gratis itu nomor kesekian di dalam agendanya Pak Jokowi. Saya yakin itu, apalagi sekarang kalau kita mau bicara soal ekonomi, defisitnya anggaran, ya kan, kita bicara harga beras yang langka, beras yang mahal dan berasnya langka. Nah, yang ketiga juga, utang luar negeri kita sudah mencapai 8.000-an triliun, baru nambah 100-an triliun lagi di tahun ini, di awal tahun ini. Jadi hal-hal yang menurut saya kita sudah bisa baca lah Presiden Jokowi ini maunya apa. Jadi soal makan siang gratis ini adalah yang kesekian, tetapi dia mengunggangi isu makan siang gratis ini untuk menyampaikan pesan-pesan. Satu, pesan ke masyarakat bahwa pemenang Pilpres ini adalah Prabowo dan Gibran. Yang kedua, pesan ke Pak Prabowo bahwa jadi ini nanti wewenang saya ya, masih penganggaran yang ke depannya. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh Pak Prabowo, justru yang mestinya tersinggung oleh Pak Prabowo dan Gibran. Baik, Bang Ciko. Jadi penuh simbol ya, unsur-unsur politis yang. Saya lihat begitu, apalagi beliau kan menyangkal bahwa beliau menyampaikan itu di rapat. Tapi kalau Bang Ciko, misalnya Presiden atau pihak-pihak terkait berargumentasi bahwa semangatnya tadi kesinambungan agar nanti ketika transisi pemerintahan tidak ada turbulence, bagaimana? Nggak ada lah, itu omong kosong. Oke. That's all. Alright. Saya ke Bang Peter. Bang Peter, kita bicara ini dari sudut ekonomi ya, dari sudut perspektif Anda sebagai pengamat. Dan saya baca juga World Bank, banyak lembaga menyoroti ini. Banyak sekali yang pesimis terkait anggaran dan tentunya hal-hal terkait nantinya untuk 15.000 per anak. Kalau dari sudut pandang Anda, apakah nantinya ini akan menjadi beban APBN? Kalau kita tahu saat ini pendidikan dan perlindungan sosial masih cukup cukup tinggi, bahkan 20% pendidikan pun tidak bisa menuntaskan masalah di tanah air. Bagaimana Anda melihat item makan siang gratis ini di APBN? Ya, saya kira terlepas dari perdebatan politiknya, saya tadi menyimak, saya menarik apa disampaikan oleh Bang Ciko. Ya. Saya kira memang ini lebih berat bobot politiknya. Ya. Tapi saya akan melihat dari perspektif ekonomi dari politik. Ya. Kalau dari sisi ekonomi, ya memang keberlangsungan itu bukan berarti programnya harus sama. Ya, keberlangsungan dimaksudkan adalah bagaimana akan sangat bagus memang kalau seandainya setiap perpindahan kekuasaan itu dilakukan secara smooth. Baik. Ya, artinya dalam setiap tahun pemilu itu memang siapapun yang menjadi pemenang itu sudah diakomodasi oleh pemerintahan sebelumnya, ya. Dalam hal ini, misalnya siapapun pemenangnya, kita lepaskan dulu siapa yang pemenang kan, karena kan pemenang masih akan ditetapkan di dalam ketetapan KPU nanti ya, kalau nggak salah di akhir bulan Maret ini. Jadi siapapun pemenang, maka pemerintah saat ini sudah mengakomodasi ya berbagai program-programnya di dalam persiapan APBN, karena persiapan APBN itu harus sudah dilaksanakan mulai dari sekarang. Karena nanti salah satunya akan disampaikan pada bulan Agustus. Jadi sebelum pemerintahan baru dilantik, itu APBN sudah disusun. Nah ini berarti memang harus ada kesinambungan itu di dalam bentuk komunikasi antara pemerintahan yang sekarang dengan pemerintahan pengganti nantinya. Termasuk di dalam penyiapan APBN. Agar supaya terjadi kelancaran di dalam pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan oleh Presiden pengganti. Nah, memang dalam hal ini kita bisa melihat ya bahwasanya
ini agak terlalu cepat memang, ya KPU belum putus, ya proses penyusunan APBN masih agak jauh sebenarnya, tetapi sudah semangatnya mungkin masih semangat ya kita maklumi lah sekarang ini yang menang ini adalah pemerintah sekarang dan pemerintah yang akan datang. Baik, tapi kalau dari angka, Bang Peter, Anda melihat apakah kalau banyak lembaga menyoroti akan terjadi defisit yang luar biasa? Karena di 2023 saja defisit APBN ya, tanpa program makan siang gratis itu ada di 1,65% atau sekitar 347,6 triliun. Bagaimana Anda menyoroti angka-angka yang nantinya akan membebani APBN? Nah, kebetulan kalau di Indonesia itu kita sudah ada mekanisme membatasinya. Oke. Ya. Jadi walaupun pemerintahan yang baru sudah memiliki program, tetapi ada batasan. Mereka tidak bisa melampaui batasan yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Apalagi dalam hal ini kita berharap ya PDIP yang bisa menjaganya juga di misalnya PDIP, PKS, Nasdem ya. Kalau seandainya tetap menjadi oposisi ya itu akan sangat baik, akan menjaga di DPR. Karena akan anggaran itu sebagian putusannya ada di DPR. Nah, ada undang-undang yang membatasi anggaran tidak boleh mengalami defisit lebih dari 3% dari PDB. Nah, artinya untuk masalah makan siang gratis ini pasti akan menjadi tantangan bagi pemerintahan yang baru. Kalau memang keputusan KPU akhirnya memutuskan Prabowo Gibran yang menang, maka itu akan menjadi tantangan bagaimana menyelenggarakan makan siang gratis tersebut tanpa menghilangkan semua program-program bantuan sosial lainnya, tanpa mengurangi program infrastruktur dan sebagainya, tetapi defisit tetap terjaga di bawah 3%. Bisa, Bang, menurut Anda? Ya, bisa. Bisa. Ya, asal, ya ini tantangannya. Pertama, yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru adalah bagaimana menambah penerimaan. Ya, artinya pajak harus ditingkatkan. Atau jalan lainnya adalah melakukan efisiensi terhadap APBN kita. Karena kita pahami APBN kita dalam banyak kasus itu banyak yang tidak efisien. Program-program yang dianggap tidak perlu bisa dikurangi. Tapi tentunya bukan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil seperti subsidi di BBM, subsidi perlindungan sosial ya. Perlindungan sosial. Itu saya kira tidak akan dikurangi. Yang dikurangi tentunya adalah program-program yang dianggap ya, tidak terlalu signifikan, terlalu penting. Nah, tetapi batasan 3% PDB, defisit 3% dari PDB itu tidak bisa dilampaui karena itu sudah ditetapkan di dalam undang. Jadi sejauh ini masih cukup realistis asal tadi ya ada beberapa item yang kita bisa manfaatkan ya Bang Peter ya. Saya kembali ke Bang Immanuel. Bang Immanuel, kalau tadi dari Bang Billy dan Chico dan juga mungkin banyak pihak menganggap simulasi ini terlalu dini dan erat dengan pesan-pesan politik. Anda melihatnya tentunya dari sudut berbeda dong. Bagaimana Anda meyakinkan pihak-pihak lain bahwa ini nggak apa-apa dong, ini dilakukan agar tadi dibahas pun di era APBN pun juga it's really okay gitu. Sama gini, ada nggak yang salah dari simulasi itu, pertama itu. Kedua, ya yang namanya sudut pandang silakan aja sih, nggak ada yang masalah. So pada prinsipnya kan tadi disampaikan Pak Jokowi, dianggarkan agar nanti pemerintah selanjutnya ini biar lebih cepat bergeraknya. Kan karakter Pak Jokowi kan bekerja. Jadi kita tidak mau nanti pemerintah selanjutnya itu hanya mengerjakan hal yang sangat seremonial. Kita mau itu langsung pekerjaan yang udah di meja ini sudah sifatnya implementatif, tidak lagi pada kerja-kerja seremonial, apalah pelantikan ini, udah nggak gitu. Jadi langsung bergerak. Jadi saya rasa kalaupun ada beberapa sudut pandang dengan cara kritisnya, biarkanlah. Itu menjadi vitamin agar pemerintahan selanjutnya, pemerintahan yang sekarang ini bisa lebih peka dalam mengambil sebuah keputusan. Artinya kan ini bagus sekali, ada Chico, ada Billy yang selalu mengkritik atau mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan ke depan nanti. Jadi selama itu masih normal, kan kritik itu hal yang normal ya dalam negara demokratik. Jadi ya biarin aja, nggak apa-apa. Kalau itu tetap menjadi bagian yang harus kita hormati dan harus kita hargai. Tapi prinsipnya yang paling penting,
tidak lagi nanti di tahun 2024 menuju 2025 nanti, karena ini akhir tahun Oktober, ya pemerintahan baru ini harus benar-benar bekerja, jangan lagi terjebak dengan hal-hal yang sangat seremonial, ya begitu loh. Oke. Tapi kalau misalnya anggapan Bang Emmanuel, banyak yang pesimis dengan program ini karena angka-angkanya juga tadi masih digodok dan besarannya juga cukup luar biasa untuk APBN. Bagaimana jawaban Anda? Ya kan sebetulnya itu kan sudah dirumuskan oleh para ahli lah ya, para ekonom-ekonom, orang ahli keuangan, dan semua persoalan teknis itu kan sebetulnya sudah final, tinggal memang implementasi gitu loh. Ini kan sudah dirumuskan sudah lama ya, makan gratis ini. Kalaupun ada yang pesimis ya biarkan saja, tinggal nanti yang punya optimisme dia lanjutkannya bekerja, yakinkan publik ini bahwa ini bisa loh. Sama kayak dulu Pak Jokowi, siapa sih dulu yang tidak meragukan Pak Jokowi? Buktinya sampai detik ini Pak Jokowi itu tingkat kepuasan publiknya cukup lumayan loh, 80% gitu. Jadi saya rasa ya kalau kawan-kawan yang punya pesimis ya silakan. Tapi saya yakin sekali Pak Jokowi punya standar standar kerja yang saya rasa rakyat itu sangat optimis dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Jadi saya rasa sudahlah, yang namanya pesimis itu kan tidak pernah membuat maju apapun lah langkah kita. Kita mau basis berpikirnya harus optimis dong, jangan pesimis. Karena kita tidak mau lagi bangsa ini yang mundur ke belakang. Ya kita bicara tentang masa depan bangsa ini, apalagi kita mau menghadapi 2045, kita harus membangun namanya generasi unggul gitu. Jadi ya jangan terlalu mundur ke belakang lah berpikirnya, biar enak ke depannya kita lebih maju. Karena pemerintahan Prabowo Gibran ini kan bicara tentang masa depan, bukan masa lalu, ke belakang sebagai ini. Bang Emmanuel, Bang Billy, pesimis dan realistis. Anda bagaimana melihat program ini dan tentunya langkah-langkah yang dilakukan saat ini? Bagaimana? Silakan Bang Billy, tambahan. Baik, apa yang terjadi saat ini justru menegaskan bahwa dari awal, bahkan kita berbicara di luar konteks pemilu pun ya, bahwa pemerintahan sekarang itu sangat menghilangkan proses yang wajar yang harusnya dilalui sesuai konstitusi. Dan kalau pembahasan seperti ini kan kita harus melalui proses legislasi, legislatifnya pun belum terbentuk. Kemudian pembahasan APBN baru dilaksanakan di bulan Maret ini baru dimulai. Dan banyak sekali hal yang menurut saya perlu dilakukan sesuai ketentuan, sesuai yang harus dilakukan, bagaimana pembahasan itu dilakukan melalui preliminary study, lewat mendengarkan pendapat para tokoh, melalui uji coba, terus kemudian dikalkulasi lagi angkanya. Kita kan belajar banyak dari kasus food estate, dari bagaimana IKN itu berjalan, dan tentu kita ingin mengembalikan proses-proses yang baik sesuai konstitusi ini kembali ke jalannya, termasuk dalam program makan siang gratis ini. Dan tentu jangan lagi lah kita ini ya, kan ini hal yang menimbulkan polemik baru di masyarakat. Masyarakat mempertanyakan komitmen terhadap penyelesaian permasalahan yang sekarang saja belum serius, belum komitmen menyelesaikan harga beras, harga bahan pokok, tapi kemudian sudah ada polemik yang baru. Dan kita juga mendengarkan pendapat menteri-menterinya pun, menteri-menteri seakan juru kampanye, seakan yang belum menanggalkan hal itu. Dan kita berbicara kritik ini bukan lagi dalam 01, 02, 03, tapi kita melihat ini sebagai bagian dari rakyat Indonesia, dari masyarakat Indonesia yang memandang bagaimana nanti komitmen pemimpinnya terhadap permasalahan yang ada. Jangan permasalahan yang sekarang belum beres, belum terselesaikan, kemudian kita berbicara poin yang lain juga. Baik, jadi memang harusnya berproses dulu ya, satu-satu selesaikan, karena ya gaduh-gaduh juga belum kelar, banyak sekali bicara klaim penolakan dan juga masalah terkait suara. Nah, saya ke Bang Ciko. Silakan Bang Ciko, tanggapan Anda. Jadi gini, satu hal ya, tentunya kalau kita bicara dalam konteks kampanye, konteks pemilu dalam Pilpres ini, ya kami dari TPN Ganjar Mahfud sangat pesimis dengan program yang disampaikan oleh paslon 02. Nah, maka itulah terjadi adanya kontestasi Pilpres, karena tentunya ada perbedaan-perbedaan dalam program, ya kan, program-program yang kita anggap
tidak masuk akal. Salah satunya adalah makan siang gratis ini. Bukan tidak masuk akal artinya ini bukan suatu hal yang baik ya. Ini tentu suatu hal yang baik. Kalau bisa malah kita kasih makan pagi, siang, malam gratis buat masyarakat. Tetapi gini, permasalahannya adalah tadi disampaikan oleh Billy ya, kita masih belum bisa mengelola soal kebutuhan pangan kita melalui food estate yang gagal ya kan. Kemudian kita melakukan politisasi bansos. Ada politisasi bansos, ada pemberian bansos yang serampangan di tanggalnya di rapel-rapel dan lain-lainnya. Ini yang menyebabkan beras itu langka. Kalaupun ada sanggahan dikatakan itu El Nino, tapi kan itu tidak terjadi di negara-negara lain yang juga terdampak oleh El Nino. Jadi ini menjadi pertanyaan. Nah, hal-hal seperti itu artinya banyak kelangkaan bahan pokok, bahan makanan. Kemudian ditambah lagi akan memberi makan siang gratis yang belum tentu bisa dijamin apakah itu akan sampai kepada benar-betul yang membutuhkan makan siang gratis itu. Cara mensortirnya bagaimana? Apakah kita mengirimnya ke sekolah? Kalau kita mengirimnya ke sekolah, apakah bisa dijamin semua yang di sekolah itu memang membutuhkan? Itu kan apakah ada sekian puluh % misalnya yang hidupnya di atas rata-rata kemampuan ekonominya. Dan ini kan akan menjadi menurut kami mubazir karena masalahnya bahan yang kita punya ini pun juga terbatas gitu. Nanti akan lagi ada kelangkaan bahan pokok ya kan yang lain-lain. Nah ini kita bicara nggak terlalu teknis tapi itu bicara umum aja lah kira-kira begitu. Tapi saya juga setuju apa yang disampaikan Billy bahwa ini kritik sebagai warga negara bukan sebagai tim pemenangan paslon manapun. Tapi 01 sama 03 kayaknya ini banget tektokannya nih sweet banget sih. Tapi Oke, baik. Saya ke Bang Peter. Ntar ya Bang Immanuel ya, Bang Peter dulu. Bang, dari sudut ekonomi. Kita rakyat, bukan Oke, siap. Baik, Bang Peter. Banyak yang melihat bagaimana kapasitas Indonesia yang mempersiapkan semua ini di tengah maraknya impor. Beras saya catat 3,06 juta ton impor beras, susu 338.000 ton, ikan 52,05 ribu ton, dan impor daging 225,6 ribu ton. Bagaimana Indonesia menjawab semua kebutuhan ini di tengah gempuran impor yang kita punya? Ya, saya kira permasalahan impor itu tidak terkait langsung dengan makan gratis ya. Karena makan gratis itu kan mulutnya sama ya. Bedanya yang belanjanya berbeda ya. Kalau makan gratis itu berarti yang belanja kan pemerintah, bukan rumah tangga. Kalau nggak ada makan gratis, rumah tangga yang belanja. Kalau makan gratis, pemerintah yang belanja. Tapi yang makan kan sama aja ya. Dengan asumsi seperti itu, maka tidak akan berpengaruh terhadap besarnya impor seharusnya ya. Nah, tetapi tantangan bagi pemerintah baru saya kira justru adalah karena saya sering juga diskusi ya dengan karena selama ini kan saya sering dengan Bang Ciko, bareng-bareng sama Bang Ciko ini saya ya. Di dalam banyak kesempatan saya juga sering diskusi ya, misalnya dengan Mas Derajat ya. Cita-citanya dari pasangannya Prabowo Gibran adalah bagaimana dengan program makan gratis ini akan memunculkan permintaan yang akan mendorong produksi dalam negeri. Nah, itu yang kita harapkan bisa diwujudkan oleh paslon nomor 2 ya dari sekarang ini ya Prabowo Gibran. Kalau seandainya program ini akan dijalankan, yang kita harapkan program tersebut makan siang gratis itu karena ini jujur aja memang potensi permasalahannya banyak. Tetapi ada juga peluang-peluang yang seharusnya bisa kita munculkan, termasuk dalam hal dimana kita bisa mendorong produksi dalam negeri dengan program makan siang gratis tersebut. Karena istilahnya integrasi critical tersebut. Nah, asal itu benar-benar dikelola dengan baik. Sehingga misalnya nanti kan kebutuhan gizi, kebutuhan telur, daging, dan sebagainya. Itu akan dengan perencanaan yang matang, yang bagus, itu akan mendorong produksi dalam negeri meningkat seharusnya. Nah, kalau seandainya direncanakan dengan baik, ya mungkin ya yang diharapkan dari program tersebut bisa benar-benar dan membawa manfaat yang cukup perencanaan dengan baik tadi ya Bang. Baik. Ini waktunya terbatas sekali Bang Immanuel. Saya masih mau ngobrol dengan Bang Immanuel, Bang Billy, dan juga Bang Ciko. Tapi sayang sekali durasinya habis. Nanti kita sambung besok kalau kita bahas lagi ya. Terima kasih untuk obrolan gratis di sore hari ini. Ya. Sehat-sehat untuk kita semua.
Terima kasih Bang Peter, terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Peter, Bang Noel. Jiko, Bang Peter.